Jadi bukan hanya agama cinta, tapi juga ada anjuran untuk supaya kita marah dalam kondisi tertentu. Bagaimana nggak marah ketika ada seorang perempuan muslimah dihina, dibuka auratnya, dilecehkan, masa kita nggak marah? Rasulullah aja marah ketika ada perempuan muslimah lagi belanja di masjid, di pasar, belanja di pasarnya Yahudi, terus dilecehkan sama cowok-cowok anak muda Yahudi. Diapain? Roknya tuh diikat pakai tali, digantung ke tiang gitu. Pas dia jalan kan kesingkap karena ketarik tali kan, sehingga auratnya kelihatan. Dia malu, nangis, dibela, digunting tuh tali sama seorang laki-laki pemuda muslim, digunting talinya. Marah orang-orang Yahudi yang ngeprank si cewek ini nih. Mereka bilang, lo gak usah ikut-ikutan, ini bukan urusan lo, ini saudari saya muslimah, saya harus membela sesama orang yang beriman. Lagian kalian zalim, ini kan kejahatan moral, kalian gak punya akhlak kepada perempuan, gak menghargai perempuan. Terjadi adu mulut lama-lama karena dia sendiri dikeroyok meninggal. Udahlah menghina perempuan, membunuh laki-laki yang mencoba membela perempuan tadi. Nabi langsung marah. Langsung dikumpulkan bala tentara yang kuat-kuat oleh Nabi menuju kepada kabilah itu, dikepung tuh kabilahnya. Setelah dikepung, Nabi memberi mereka kesempatan, dua pilihan. Satu, pergi, dua, perang. Ini namanya marah fisabilillah. Jadi ada jomblo fisabilillah, ada mutusin fisabilillah, ada balikan fisabilillah, semuanya ada fisabilillahnya. Apa maksud saya fisabilillah? Ada jalan yang dibolehkan oleh Allah, ada kondisi yang dibolehkan oleh Allah. Jomblo fisabilillah itu kayak gimana? Jomblo yang sabar, yang tetap istiqomah, yang gak berputus asa dengan berbuat dosa, itu tuh fisabilillah banget. Jadi itu bukan bahasa-bahasa nyeleneh, justru itu sebuah ungkapan sederhana yang di dalamnya tuh terkandung banyak hikmah yang saya harapin kayak gitu. Jadi bukan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ada juga jihad fisabilillah taghut. Orang yang berjihad bukan karena Allah. Begitu juga dalam urusan yang lain. Ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Berarti apa? Di antara cabang-cabang iman adalah emosi. Perasaan cinta, perasaan malu, perasaan takut, perasaan marah. Itu semuanya bagian dari iman. Kalau ada orang mengatakan iman itu hanya cinta, sampai ada kalimat, ya Allah kalau saya beribadah karena saya penginkan surga, tutup surga itu dari saya. Kalau saya beribadah karena saya takut neraka, masukkan saya ke neraka. Saya beribadah hanya karena cinta kepadamu. Ini membentur-benturkan dua tiga hal yang sebetulnya tiga-tiganya baik. Satu, roja, mengharapkan surga, itu baik, bagian dari iman. Dua, khauf, takut neraka, itu juga bagian dari iman. Tiga, mahabbah, cinta kepada Allah, itu juga bagian dari iman. Tiga-tiganya emosional, perasaan. Ternyata iman itu juga menyangkut urusan perasaan. Sehingga pertanyaannya, sudah berimankah perasaan kita? Jangan-jangan yang baru beriman lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lisan kita beriman. Apakah hati kita beriman? Yaitu yakin. Apakah perasaan kita beriman? Yaitu takut kepada neraka, mengharapkan surga, mengharapkan ampunan Allah, cinta sama Allah, kangen sama Allah, cinta sama Rasulullah. Itu kan imannya, perasaan. Sudah berimankah pikiran kita? Artinya pikiran kita tuh yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah terus. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, itu kayak simbol dari totalitas kehidupan dia. Ingat Allah terus. Itu berarti pikirannya sudah beriman. Sudah berimankah tangan kita yang tercegah dari menyakiti orang lain? Sudah berimankah kaki kita yang tidak mau melangkah ke tempat-tempat dosa? Sudah berimankah sekujur tubuh kita dengan segala bentuk amal solehnya? Termasuk perasaan. Sehingga orang yang tidak marah ketika agamanya dihina, orang yang tidak marah ketika Allah dihina, Rasulullah dicela, itu tuh berarti imannya, perasaannya belum utuh keimanannya. Saya nggak bilang nggak beriman ya, karena itu terlalu ekstrim menuduh orang tidak beriman. Tapi dalam bab itu dia belum utuh keimanannya, belum baik keimanannya, karena harusnya dia marah. Cuman yang harus kita perjelas juga adalah gimana cara kita marah. Gimana cara kita mengekspresikan marah? Marah harus, tapi mengekspresikannya ada banyak cara dan itu sangat kondisional. Gak bisa digeneralisir. Tapi marah harus. Tersinggung harus.
Coba kalau ada yang menghina ibu kita, marah nggak? Marah pasti, nggak mungkin nggak marah. Salah nggak kita marah? Nggak salah, cuman gimana cara kita marah kan gitu kan? Suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku sendiri." Cinta itu perasaan, bagian dari iman. Kata Nabi, belum sempurna wahai Umar. Artinya belum cukup wahai Umar. Belum cukup iman kalau hanya baru mencintai Rasul lebih dari apapun juga selain diri sendiri. Belum cukup wahai Umar. Artinya imannya belum utuh. Terus gimana ya Rasulullah? Katakan aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk diriku sendiri. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk diriku sendiri. Al-an ya Umar, al-an, sekarang baru cukup wahai Umar, baru cukup. Dan Umar gak ngomong dengan lisannya saja, dia ngomong dengan perasaannya. Kalau dia udah ngomong itu benar-benar rasanya sedalam itu. Artinya perasaan, emosi bagian dari iman. Sehingga yang harus kita syahadatkan dalam tanda petik, yang harus kita islamkan, yang harus kita cas terus keimanan dalam diri kita, bukan hanya wawasan di kepala kita dengan duduk di ta'lim, bukan hanya lisan kita dengan mengucapkan kalimatan thayyibah, tapi juga termasuk rasa, perbuatan, akhlak, semuanya harus ditanya, sudah berimankah diri kita? Ternyata iman itu bukan hanya soal sholat, puasa, termasuk perasaan. Jadi marah itu bisa jadi bagian dari iman kalau tepat dalam kondisinya. Sehingga Abu Bakar marah, ghadibtu lillah ya Rasulullah. Itu kata kuncinya. Aku marah karena Allah wahai Rasulullah SAW. Sehingga kita wajib marah teman-teman. Sampai Nabi pernah mengatakan juga dalam masalah perasaan dan iman itu ada hubungannya. Kata Nabi, salasun man kunna wajada fihi halawatal iman. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau seseorang itu ngerasain dia berarti, kalau seseorang itu mendapatkannya berarti dia merasakan nikmatnya iman. Merasakan puncaknya iman. Merasakan loh ya, bukan melakukan, bukan mengatakan, bukan memikirkan, tapi merasakan, rasa. Dan 3-tiganya rasa. Ada 3 perasaan yang kalau seseorang mendapatkan dalam dirinya berarti dia berada di puncaknya iman. 1, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih dicintai olehnya dari apapun juga. Cinta, perasaan. Yang kedua, perasaan juga. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Mencintai sesama muslim, mencintai ulama, mencintai habaib, mencintai para kiai, mencintai guru-guru kita, mencintai orang yang soleh, yang lebih soleh dari kita, mencintai, itu perasaan. Dan itu adalah wajada halawatul iman, puncaknya iman. Ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufr kama yakrahu ayyuqadhafa finnar. Benci, ternyata benci juga bagian dari iman. Benci, bagian dari iman. Jadi kalau ada orang Islam itu tidak membenci, benci. Kepada apa dia benci? Kepada dosa, kepada kemungkaran, kepada kekufuran dia benci. Makanya bahasanya ayyakraha ayyauda ilal kufr. Dia benci untuk kembali kepada kufur. Saya enggak mengatakan kalimatnya benci kepada orang kafir, enggak. Benci kepada kembali kepada kekufuran. Artinya perbuatannya. Dia benci dengan perbuatan dosa, bermaksiat, dia benci. Berarti kalau kita udah bisa membenci dosa-dosa kita di masa lalu, insya Allah kita sudah merasakan puncaknya iman. Benci. Jadi kalau dikatakan Islam itu gak ada kebencian, ada kebencian dalam banget. Kebenciannya bagian dari 70 cabang iman. Tapi bencinya siapa? Apa? Yang dibenci adalah dosa. Makanya ada ayat Allahumma habib, ada doa Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu doa diambil dari ayat. Ayatnya walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alakum minar rasyidin. Allah menjadikan kalian apa mereka gitu sebagai orang yang mencintai keimanan,
dan menjadikan rasa cinta itu indah dalam hati mereka. Lalu menjadikan mereka benci kepada kekufuran, dan itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Benci kepada kufur, dosa, fusuk. Fusuk itu apa? Akhlak yang buruk, dia gak suka. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang perangainya gak bagus dan kita ngerasa itu kayak entertain, hiburan, ini kita berarti gak punya benci nih. Jangan benci orangnya, benci perangai perbuatan yang buruknya. Orangnya gak ada, ini lain lagi ceritanya. Karena orang bisa berubah kan. Kalau keburukan dari zaman iblis sampai nanti kiamat, ya tetap namanya keburukan. Yang benar sudah jelas, yang buruk sudah jelas. Tapi kalau orangnya bisa berubah. Pagi dia kufur, malam dia mukmin. Pagi dia setan, malam bisa jadi malaikat. Makanya jangan membenci orangnya, siapa tahu suatu saat dia berubah. Tapi membenci perbuatannya wajib, bagian dari iman.